Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja kita akan belajar tentang bagaimana menghitung dosis dari suatu obat yang ada di suatu resep racikan ya. Jadi resep ini merupakan resep racikan ya. Ini bisa kita lihat dari tandanya ini MFLA Potsio, di mana kita itu disuruh mencampur dan membuat suatu larutan. Di sini tertulis R. R itu kepanjangannya recipe atau recipe, yang artinya ambillah. Biasanya setelah R ini diikuti dengan bahan-bahan atau ya nama bahan yang harus kita ambil. Begitu juga tertulis berapa jumlahnya. Nah, di sini tertulis difenhidramine HCl 12,5 mg per 5 ml, natrium sitrat 50 mg per 5 ml, alkohol 5%, sirupus simplex 10 ml, aquades at 60 ml, aquades sampai 60 ml. Jadi kita disuruh membuat untuk 60 ml larutan yang isinya itu ini, obat-obat ini. Difenhidramine, N-acitrat, alkohol, sirupus, dan aquades. Untuk apa? Untuk obat batuk ini. Nah, nama pasiennya adalah Lestari, umur 9 tahun. Jadi untuk resep seperti ini udah jarang kita jumpai untuk zaman sekarang ya. Jadi ini resepnya, resep seperti ini masih bisa kita jumpai di pembelajaran SMF, Sekolah Menengah Farmasi. Untuk secara prakteknya di lingkungan kerja seperti ini jarang, tapi resep seperti ini bisa dijadikan dasar oleh seorang farmasis untuk memahami suatu resep. Karena untuk sekarang ini resep yang digunakan itu sudah berupa apa ya? Tidak seperti ini, tidak suruh membuat larutan, tapi sudah modern, sudah ada sediaannya sendiri. Kebanyakan yang racikan itu lebih ke sediaan pufferes maupun sediaan tablet seperti itu. Langsung aja ke perhitungan dosis difenhidramine. Jadi untuk obat ini, untuk resep ini yang mempunyai dosis yang harus dihitung adalah difenhidramine yang digunakan sebagai antihistamin. Lanjut aja untuk perhitungan dosisnya. Ini perhitungan dosis difenhidramine, dosis maksimumnya. Jadi untuk dosis maksimum difenhidramine bisa kita lihat di buku Farmakope Indonesia edisi 3 halaman 967. Dimana untuk sekali minumnya maksimumnya itu difenhidramine untuk dosis dewasa 100 mg, sedangkan untuk seharinya 250 mg, maksimumnya 250 mg. Jadi bisa kita lihat di buku FI edisi 3. Nah, seperti ini bukunya, tebal banget ini bukunya, hampir 1000 lembar lebih. Nah, untuk tabelnya ini difenhidramine nomor 80 ini. Untuk pemakaian oral, kita lihat untuk dosis yang pemakaian oral. Nah, ini dosis maksimumnya untuk sekali adalah 100 mg dan seharinya 250 mg. Kita lanjut ke perhitungannya. Nah, ini dosis sekalinya 100 mg, seharinya 250 mg. Dosis dalam resep untuk difenhidramine 12,5 mg. Dari mana? Dari ini, 12,5 mg. Tanda 5 ml ini menunjukkan bahwa setiap 5 ml nanti yang diminum oleh pasien harus mengandung difenhidramine sebanyak 12,5 mg. Jadi untuk dosis minum satu kalinya, satu kali minum, satu kali sendok teh itu adalah 12,5 mg. Nah, untuk seharinya dikali 3, 12,5 mg dikali 3,
3 dari mana? 3 dari ini signanya, karena pasien meminum obat tersebut sehari 3 kali. 1 sendok teh sehari 3 kali. Jadi 1 kali minumnya itu tadi dosisnya 12,5 dikali 3 hasilnya 37,5 mg. Nah, ini untuk dosis pemakaiannya, dosis minumnya. D1 kali itu dosis 1 kali, D1 hari dosis 1 harinya. Nah, sekarang kita lanjut ke DM 1 kali, dosis maksimum 1 kali. Nah, kita sudah mengetahui bahwa dosis maksimum 1 kali itu 100 mg dari tabel Farmakope Indonesia. Sedangkan DM 1 harinya sehari itu 250 mg, maksimumnya 250 mg. Jadi, karena pasiennya itu masih anak-anak, ini pasiennya berumur 9 tahun, jadi kita konversi dulu ke rumus N/20. N/20, N di situ adalah N umur. Jadi umurnya pasien 9 tahun dimasukkan per 20. Jadi untuk dosis maksimum 1 kali pasien umur 9 tahun adalah 100 mg dikali 9/20, hasilnya 45 mg. Untuk dosis maksimum 1 harinya 250 mg dikali 9/20, hasilnya 112,5 mg. Nah, kita lanjut ke perhitungan untuk menentukan dosis itu overdosis atau tidak. Dosis ini minumnya ini 12,5 mg ini overdosis atau tidak. Nah, caranya dosis 1 kali minumnya dibandingkan dengan dosis maksimum 1 kalinya. 12,5 mg dibagi 45 mg dari ini DM 1 kali ini, hasilnya 0,27. Sama, dosis 1 hari DM 1 harinya juga dibandingkan D1 hari ini dibagi dengan 112,5 mg ini, hasilnya 0,33. Nah, dari situ kita tahu 0,27, 0,33 ini kurang dari 1. Artinya, jika D1 kali per DM 1 kali dan D1 hari per DM 1 hari itu kurang dari 1, maka dosis pemakaiannya itu tidak overdosis dan resepnya juga bisa dibuat atau bisa direalisasikan. Dosisnya yang jumlah di resep ini tidak overdosis, atau dengan kata lain juga kita bisa menyimpulkan dosis maksimum 1 kalinya untuk pasien umur 9 tahun itu dosis maksimalnya 45 mg. Nah, DM 1 harinya dosis maksimumnya untuk 1 hari itu 112,5 mg. Nah, dari sini kan pasiennya minum sekali 12,5, dosis maksimumnya 45 mg. Jadi tidak lebih dari 45 mg. Yang diminum pasien ini tidak lebih dari dosis maksimumnya 45 mg. Begitupun juga dosis 1 harinya tidak melebihi 112,5 mg. Artinya dosis ini masih bisa atau tidak melebihi dari dosis maksimumnya. Seperti itu. Untuk perhitungan selanjutnya yaitu dosis lazim. Dosis lazim